Simpulkan sama Pak Toto, jadi memang pelakunya ini adalah satu orang. Saya akan celakai anak ini beserta keluarga-keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pecinta cerita misteri. Terima kasih yang sudah kembali mendengarkan cerita misteri dari Suasana Mencekam. Juga terima kasih sudah mengklik videonya, dan yang buat baru datang saya ucapkan selamat datang. Semoga suka dengan cerita ini. Ya, saya dengan Oki kembali hadir dengan membawakan kisah misteri dari seorang anak manusia, yaitu Mas Doni. Dan kebetulan Mas Doni ini adalah dulu teman satu kerjaan saya, dan memang beliau ini orang yang suka dengan hal-hal gaib. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, saya minta dukungan teman-teman dengan cara like, share, subscribe, serta komen sebanyak-banyaknya, agar saya ini dan tim semakin semangat menemani malam-malam teman-teman sekalian. Oke, tanpa banyak bicara lagi di intro, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ya, yang namanya hidup di kampung orang, besar di kampung orang, dan bersosialisasi di kampung orang, memang kita ini harus menghargai adat istiadat dan budaya setempat. Kejadian itu menimpa Mas Doni ini di tahun 2015, dimana saat Mas Doni ini tinggal di sebuah rumah yang berbentuknya ini seperti kawasan, dan memang di kawasan itu hanya terdiri dari 6 blok rumah saja, dan memang di antara blok rumah ini merupakan salah satu rumah pamannya Mas Doni ini. Kebetulan Mas Doni ini mengalami kejadian yang benar-benar mencekam. Itu berawal dari tetangganya Mas Doni, dimana memang setiap malam, setiap hari Mas Doni ini seringkali mendengar keributan dalam rumah tangganya. Jadi kita atau enggak saya sebut aja tetangganya Mas Doni ini namanya Bo Iem. Bo Iem ini memiliki 3 orang anak, yaitu 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, dimana suaminya Bo Iem ini seringkali melakukan kekerasan kepada dirinya. Ya, entah apa sebabnya, dan beliau pun tidak berani menceritakannya. Singkat cerita, jadi suatu malam beberapa kali ini Mas Doni mendengar bahwa beberapa kali keributan serta beberapa kali Bu Iem ini menangis terisak-isak di depan rumahnya. Memang setiap kali suaminya ini pulang kerja, setiap kali suaminya ini pulang ke rumah, jadi selalu saja suaminya ini melakukan kekerasan kepada Bu Iem. Dan memang tepat pada satu hari, di mana puncaknya ini, sewaktu-waktu Bu Iem sedang mencuci pakaian untuk suaminya esok hari kerja, lalu suaminya ini pulang dengan keadaan mabuk, dan tanpa alasan apapun tiba-tiba suaminya ini langsung memukul atau bahkan mencubit atau mensentil. Yang jelas suaminya ini main tangan kepada istrinya, dan tidak tanggung-tanggung jadi suaminya Bu Iem ini melakukan itu juga terhadap ketiga anaknya ini. Memang keadaan ekonominya keluarga Bo Iem itu sedang dalam turun-turunnya ya, dimana pemasukannya hanya cukup untuk makan saja. Tibalah suatu hari, jadi Bo Iem ini ingin belanja ke pasar bersama tetangganya ini.
Saya sebut saja nama tetangganya ini adalah Mbok Nilam. Suatu ketika saat mereka berdua nih sedang berbelanja di pasar, Mbok Iem pun bercerita atau curhatlah kepada tetangganya ini. Beliau berbicara bahwa bagaimana kalau saya bercerai saja dengan suami saya dan saya kembali lagi kepada keluarga saya. Namun di situ, Mbok Nilan ini mencoba untuk menahan agar tahan dulu, nanti dulu, kasihan anak-anak kamu nih masih pada kecil. Mbok, kalau kamu mau, kenapa kamu nggak minta atau nyari saja ilmu pengasihan? Kebetulan saya ada kenalan. Jadi, ilmu pengasihan ini di mana nanti suami kamu ini bakal tunduk sama kamu, bakal mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Lantas di dalam hati Mbok Iem karena memang sedang dalam kepepet, bertanyalah kepada Mbok Nilam ini. Beliau bertanya, "Apa tidak bahaya kita memakai ilmu-ilmu seperti itu?" Lantas tetangganya pun menjawab, apa salahnya kalau kita mencoba? Toh memang juga nanti kamu bilang saja ke sana bahwa kamu ini setiap hari mendapat kekerasan dari suami kamu." Lantas bertanya lagi, eee, apa saja syarat yang harus dibawa dan, berapakah biayanya? "Yo, nanti kalau memang kamu mau, kamu berminat, akan saya antarkan ke sana. Dan kalau bisa di minggu-minggu ini saja, kebetulan di minggu ini saya sedang banyak waktu luang." Begitu jawab Mbok Nila. Setelah itu, kira-kira apa nih syaratnya? "Ya, syaratnya kamu hanya sesajen-sesajen seperti biasa dan biayanya pun kamu cukup bayar ya semampunya kamu aja lah, tidak dipatokin berapa harganya." Setelah perbincangan itu terjadi, jadi akhirnya sepakatlah mereka berdua pergi ke rumah orang pintar tersebut. Menurut Mas Doni, kalau orang pintar di Bali itu namanya jero baligan. Itu adalah istilah bahwa orang yang memiliki ilmu gaib atau orang pintar lah kalau di Jakarta ini. Lantas mereka memutuskanlah pergi ke sana. Dan saat sampai di rumah jero balian ini, langsung Mbok Iem yang seketika itu memiliki rasa kecewa terhadap suaminya ceritalah kepada jero balian ini. Beliau bercerita rinci demi rinci sedemikian rupa. Setelah itu entah bagaimana prosesnya, jadi mulailah Mbok Iem ini dikasih satu ajian ilmu pengasihan. Setelah Mbok Iem ini pulang dari rumah dukun tersebut, memang di minggu-minggu ini Mas Doni tidak pernah lagi mendengar pertengkaran pada rumah tangganya Mbok Iem ini. Jadi memang bukannya Mas Doni kepo ya. Memang kalau apabila ada pertengkaran dalam rumah itu memang terdengar sekali kan di rumahnya Mas Doni karena kan dempet banget di rumahnya. Seketika itu pun tepat pada di hari Minggu, cobalah Mas Doni untuk main ke rumah Mbok Iem ini. Jadi memang kebetulan beliau punya anak dan anaknya ini adalah teman mainnya Mas Doni ini. Pada saat beliau main ke sana, jadi dengan alasan bahwa beliau ini ingin mengajak anaknya ini main gitar ya, hanya kumpul-kumpul anak-anak seperti biasanya lah. Dan ketika itu pun di waktu itu tiba-tiba entah kenapa ya, Doni ini seketika ingat dengan cerita bapaknya bahwa orang yang memiliki ilmu pengasihan itu secara tidak langsung akan ikut atau terjun langsung dengan ilmu pengelayakan. Jadi di malam itu memang Doni sedang saat main gitar, Doni sedang main-main dan sebelumnya memang Doni ini tidak menaruh curiga kepada tetangganya ini.
sontak di beberapa minggu kemudian, tetangganya ini yang bernama Mbok Iem ini pergi ke rumah Mas Doni untuk meminjam satu buah alat potong rumput. Karena memang di rumah Doni ini biasanya memang kan beliau potong rumput dengan bapaknya ya, pokoknya kegiatan untuk mengisi-ngisi waktu lah. Sekitar itu pun pinjamlah kira-kira ke Doni ini. Ketika minjam, karena memang kebetulan alat itu Doni lupa atau hilang atau entah kemana, dijawablah sama si Doni ini bahwa, "Maaf, Bo, saya lupa naruh alat ini di mana. Kebetulan memang baru saya pakai kemarin, cuman saya lupa naruh di mana." Dan Mbok Ien ini pun pulang dengan rasa kecewa, dengan rasa amarah. Diketahui Doni karena beliau pulang ini dengan menatap Mas Doni dengan mata tatapan yang emosi dan marah ya. Berlanjut 1 atau 2 hari kemudian, jadi pinjam lagi lah ke rumah pamannya Mas Doni. Sebut saja pamannya Doni ini namanya Pak Hadi. Setelah pinjam ke sana, karena memang Pak Hadi ini orangnya rada keras dan rada temperamen, sehingga melontarkan kata-kata yang tidak enak di hati Boyem ini. Seketika itu pun, di detik itu pun memang sangat tidak enak sekali di telinga beliau ya, karena datang dengan baik-baik untuk pinjam cangkul, lalu kemudian dibalas dengan kata-kata yang tidak enak. Kembali Boyem pulang dengan rasa kecewa, dengan rasa amarah yang sangat membara ya. Ketika beliau pulang dari rumah Pak Hadi, seketika itu pun di malam harinya ini istrinya Pak Hadi tiba-tiba bermimpi. Tiba-tiba istrinya Pak Hadi ini bermimpi bertemu oleh seekor monyet yang sangat besar, dan monyetnya ini memiliki tubuh hitam yang sangat lebat, serta memiliki kuku yang sangat panjang dan wajah yang menyeramkan lah. Ketika itu pun bangunlah istrinya Pak Hadi ini bercerita kepada pamannya Mas Doni. Setelah menceritakan hal itu, karena memang dasarnya Pak Hadi ini tidak tahu apa-apa, cobalah rembukan kepada keluarga, yaitu ayahnya Mas Doni, Mas Doni sendiri, dan beliau. Karena memang ayahnya Mas Doni ini kurang lebih sedikit mengerti akan hal-hal gituan. Setelah menceritakan bahwa mimpi istrinya ini sangat begitu nyata, disimpulkanlah sama ayahnya Mas Doni. Kita sebut aja namanya Pak Toto ya. Disimpulkan sama Pak Toto, jadi memang pelakunya ini adalah satu orang. Kenapa? Karena di sebelum-sebelumnya ini memang jauh sebelum 2 minggu atau seminggu, ada orang yang cerita kepada Pak Toto bahwa mengalami mimpi yang sama dengan istrinya ini. Kemudian berjalan sebulan kemudian, itu karena sebelumnya memang cuma mimpi-mimpi doang ya, belum sampai ditampakin. Setelah itu pun kembali malam itu Pak Hadi yang mendapatkan mimpi tersebut. Dan mimpi ini benar-benar persis sama sekali sama dengan apa yang istrinya ini mimpikan, yaitu bertemu dengan seekor monyet yang sangat besar, dan memang bulunya ini sangat lebat sekali dan memiliki tubuh yang seperti gorila lah, cuman wajahnya ini wajah monyet dengan mata yang memerah. Setelah itu pun mencoba untuk rembukan. Setelah rembukan, bahwa disimpulkan kepada keluarga besarnya Mas Doni bahwa memang di blok itu ada salah satu orang yang menggunakan ilmu pengeleakan. Karena dari semua serangkaian peristiwa ini mimpinya ini sama, yaitu mimpi seekor monyet besar. Tiba pada suatu hari ketika istrinya Pak Hadi ini sedang bekerja di sebuah ladang sayur, dan memang di ladang itu kebetulan istrinya Pak Hadi satu kerjaan dengan Mbok Iem ini. Jadi entah kenapa istrinya Pak Hadi ini dikasih oleh Mbok Iem
satu buah makanan yang ditempatkan pada satu buah tempat makan kecil, dan ini dikhususkan hanya untuk istrinya Pak Hadi aja, yang lain-lain tuh tidak. Yang lain-lain hanya seperti makan biasa lah atau bawa makan sendiri. Dan gak lama setelah istrinya Pak Hadi makan dari oleh-oleh dari Boiem ini, di malam itu pun langsung istrinya Pak Hadi tiba-tiba ini sakit yang gak karuan, badannya panas, serta kepalanya ini pusing 7 keliling. Seperti setiap naik ke kasur, ini palanya istri Pak Hadi ini selalu saja sakit. Dan mencobalah keluarga untuk membawa ke rumah sakit atau medis dulu sebelumnya, kan karena memang nggak mau curiga apa-apa ya. Sebelumnya memang didahulukan lah kita ke rumah sakit, apa gejalanya sehingga bisa ketahuan nih sakit apa. Setelah dibawa ke rumah sakit ini, memang dari pihak rumah sakitnya ini tidak ada gejala apa-apa, namun setiap malam ini kepala istrinya Pak Hadi ini selalu mengalami pusing yang tidak karuan. Jadi setelah dibawa ke rumah sakit, keluarga pun sepakat bahwa cobalah kita bawa ke orang pintar. Dan akhirnya Pak Hadi pun selaku suaminya dari Bu Ningsih, saya sebut aja istrinya ini Bu Ningsih ya. Setelah setuju, dibawalah Bu Ningsih ini ke rumah orang pintar. Dan di sana pun beliau dikasih seperti minyak kecil dan diteteskan ini sebanyak 3 kali. Dan apabila dalam 3 tetesan ini Bu Ningsih merasa mual dan Bu Ningsih ini sempat muntah, berarti memang benar Bu Ningsih ini dijailin oleh seseorang. Di tetes pertama pun seketika Bu Ningsih ini seperti orang yang kalau orang Jawa bilang nih rogo sukmo ya, kesurupan gitulah modelnya. Jadi si jin yang ada dalam Bu Ningsih ini itu seketika tertawa, berteriak, dan mengeluarkan sebuah kata, yaitu begini, "Saya akan celakai anak ini beserta keluarga-keluarganya. Dan apabila kamu ikut campur dalam masalah ini, kamu juga akan saya celakai sekalian." Begitu jin tersebut bilang. Dan karena memang orang pintar ini ilmunya lebih tinggi, ditantang balik sama si Jerawan Bali ini, ibu yang pintar ini. Kalau kamu mau mencelakai anak ini, kamu harus lawan dulu saya. Dan jin itu pun tertawa kencang sekali. Dan di gambaran ibu yang orang pintar ini, sosok tersebut merupakan sosok yang benar-benar seperti badannya ini besar sekali, hitam semua, serta memiliki wajah yang serupa dengan binatang. Setelah itu pun beberapa menit kemudian mereka adu ilmu, dibacain mantra lah oleh orang pintar ini, dan jin tersebut pun memang jauh lah ilmunya dari si orang pintar ini. Dan jin itu pun akhirnya keluar dan berjanji bahwa tidak akan mengganggu keluarga ini lagi. Setelah selesai keluar itu pun, jadi Bu Ningsih dan Pak Hadi serta Doni yang ada di tempat dikasih seperti model dupa. Dan dupa ini wajib kamu pasang di depan teras rumah. Setelah pulang dari sana, dipasanglah dupa ini di depan rumahnya Bu Ningsih. Dan alhamdulillahnya tidak ada gangguan sama sekali. Namun gangguan ini tidak berakhir sampai situ saja ya. Jadi di beberapa tahun kemudian, jadi Doni ini kan punya tante yang kebetulan rumahnya ini tidak jauh dari bloknya Doni ini. Jadi kebetulan memang tantenya Doni ini saat itu sedang baru melahirkan seorang anak, yaitu anak keduanya. Dan mulailah gangguan tersebut menimpa tantenya Doni ini. Saya sebut saja tantenya Doni ini namanya Bu Nina. Jadi ketika Bu Nina melahirkan seorang bayi, setiap malam, setiap hari, bahkan setiap waktu, ini setiap malam
Bayi ini tuh selalu saja nangis, setiap jam 9 bayi ini selalu nangis. Dan, Bu Nina pun sudah mencoba buat menenangkan, sudah dikasih ASI, sudah dikasih ya segala macem, namun bayi ini tidak mau diem. Lantas Doni pun di situ berinisiatif buat nanya temannya ini yang kebetulan temannya ini memang, mengerti dengan hal-hal gaib. Setelah ditanya, memang jawaban dari temannya Doni ini bahwa, memang anak itu sedang diganggu oleh sosok kuntilanak, yang di mana kuntilanak ini memiliki rambut yang terurai panjang, acak-acakan, serta ya cukup menyeramkan lah. Di situ pun Doni sempet kaget ya bahwa, oh perasaan kemarin sudah dipasangkan dupa, namun kenapa ini balik lagi? Setelah diingat-ingat bahwa memang dupa ini berlaku untuk satu rumah saja dan, belum dipasangkan di rumah Bu Nina tersebut. Lantas, bertanya lagi Mas Doni ini, "Lantas bagaimana saya harus, menangkal gangguan ini?" Disebutkan akhirnya syarat-syarat apa saja yang harus dipasangkan oleh Mas Doni. Temannya Mas Doni ini saya sebut saja namanya Putut. Jadi si Putut ini memberikan penjelasan bahwa kamu ini harus membuat nasi tumpeng dan 4 dupa, yang dimana dupa ini ditancapkan ke arah 4 penjuru mata angin dan dituncapkan lagi satunya di tengah-tengah. Setelah itu pun, langsung kamu taruh, nasi tumpeng ini di depan teras rumah kamu dan alhamdulillahnya memang setelah dipasangkan dupa itu tidak terjadi apa-apa lagi kepada Bu Nina. Namun sebelum dipasangkan dupa itu memang benar-benar pengalaman yang sangat mencekam, di mana ya orang biasa tidak mengerti apa-apa, tiba-tiba saja mendapat gangguan seperti itu ya menurut saya juga cukup, mengerikan sekali lah ya. Ketika dipasangkan dupa itu, beserta nasi tumpeng ini tidak dapat gangguan, gantianlah akhirnya Mas Doni yang kembali diganggu. Waktu itu saat itu Mas Doni sedang main sebuah game di depan rumahnya dan beberapa kali Mas Doni ini melihat sosok wanita yang begitu amat menyeramkan, yaitu seperti yang saya bilang tadi, sosok kuntilanak yang, wajahnya ini tertutup dengan rambut yang begitu panjang. Karena memang sudah jengah mungkin ya atau bosan berkali-kali ditemuin oleh sosok itu, Doni pun pergi ke orang pintar yang di mana dulunya ini nyembuhin istri dari pamannya, yaitu Bu Ningsih. Setelah mengadu, dibacain mantra-mantra, dikasih penangkal lagi, dan akhirnya orang pintar ini ngadu ilmu lah sama Mbok Iem ini. Ternyata memang pelakunya selama ini adalah Mbok Iem. Setelah ngadu ilmu dan diputuskan bahwa kamu ini memang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Kamu ini kalau kamu masih berada di kampung ini, kamu akan saya habiskan hari ini juga. Apabila kamu mau bertobat, kamu harus keluar dari pulau ini. Dan karena memang orang pintar ini ilmunya cukup tinggi, jadi terpaksalah Mbok Iem ini harus meninggalkan pulau tersebut. Setelah Mbok Iem ini meninggalkan rumah tersebut beserta semua anak istrinya, alhamdulillahnya lagi tidak pernah ada gangguan lagi kepada Mas Doni dan keluarganya. Pelajaran yang saya bisa petik adalah bahwa memang dari awal ini memang kan perkaranya dari omongan omnya Mas Doni hingga berakar nih kemana-mana. Ya mungkin bisa kita jaga lisan, sikap maupun sifat kita kepada orang lain. Ya atau memang kalaupun itu pembawaan karakter, ya cobalah kita untuk belajar lebih adem, lebih kalem lagi. Sebab hati orang ini kita tidak ada yang tahu, orang itu senang ataupun tidak. Oke, mungkin sobat suasana mencekam,
Itu saja yang bisa saya bagikan kisah misteri dari Sobat Suasana Mencekam. Semoga sobat ini terhibur dan saya selalu berdoa agar sobat ini semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Oki dari tim Suasana Mencekam pamit undur diri. Semoga bertemu di esok hari dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.